Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Yang saya beri tema, sumber pengharapan dan tujuan hidup orang Kristen. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai 15. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, berbicara tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saudara-saudara, yang perlu diketahui tentang kolam Bethesda yaitu, kata Bethesda, baik dalam bahasa Ibrani atau Aram, bisa berarti malu atau dipermalukan. Kenapa disebutkan demikian? Karena tempat ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sakit dan cacat. Yang dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapat hukuman Allah karena dosa. Di sisi lain, tempat ini juga disebut tempat kemurahan. Karena orang Yahudi juga meyakini sering terjadi mujizat kesembuhan ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu. Kolam ini terletak di dekat pintu gerbang domba di kota Yerusalem. Kolam Bethesda memiliki 5 serambi, tempat di mana orang-orang sakit dan cacat berada. Saudara-saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi penyebab orang ini mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Namun secara eksplisit, dalam ayat yang ke-14 memberikan indikasi kemungkinan penyebab kelumpuhannya karena dosa. Sungguh menarik ketika membaca perikop ini. Jika kita membandingkan dengan renungan sebelumnya, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Pegawai istana tersebut hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus yang ia percayai berkuasa untuk menyembuhkan anaknya. Namun dalam perikop ini, malah sebaliknya. Orang lumpuh ini dalam 38 tahun penantiannya untuk memperoleh kesembuhan, saya melihat dia tidak meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi menaruh pengharapannya semata-mata pada kolam Bethesda, sarana yang Tuhan pakai untuk penyembuhan. Saudara-saudara, menaruh pengharapan kepada sarana yang dianggap bisa menyembuhkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan adalah dua hal yang berbeda. Jika kita menaruh pengharapan kepada sesuatu yang tidak tepat, maka dapat dipastikan kita akan mengalami kekecewaan dan keputusasaan seperti orang lumpuh dalam perikop ini. Mengapa saya katakan orang ini hanya menaruh pengharapan semata-mata pada kolam Bethesda? Hal ini dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dirinya, "Maukah engkau sembuh?" Seharusnya jawaban yang diberikan adalah "ya". Namun, jawaban yang diberikan justru adalah ungkapan keluh kesahnya yang tidak bisa mencapai kolam Bethesda saat airnya mulai goncang. Melalui perkataannya ini, sangat jelas bahwa pengharapannya semata-mata ada pada kolam Bethesda. Melalui bagian ini kita diajarkan bahwa pengharapan sejati bagi orang Kristen hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya yang saya temukan dalam perikop ini yaitu orang lumpuh ini hanya terfokus kepada keuntungan dirinya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas. Setelah disembuhkan, dia mengangkat tilam dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tanpa mengucapkan terima kasih atau mencari tahu siapa sesungguhnya orang yang telah menyembuhkannya. Tindakan seperti ini sungguhlah sesuatu yang tidak terpuji dan tidak patut untuk diteladani. Ironisnya saudara-saudara, ada segelintir orang Kristen yang meniru tindakan seperti ini, di mana mereka mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat bagi keuntungan diri sendiri, tanpa merasa perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Tanpa disadari, mungkin saudara dan saya bisa terjebak dalam hal ini. Kita memfokuskan diri dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengejar ambisi duniawi. Yang tentunya semua itu bukanlah tujuan hidup setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam katekisme singkat Westminster, dijelaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Maksud menikmati Tuhan di sini adalah membangun satu hubungan yang intim bersama Tuhan secara terus-menerus di sepanjang perjalanan hidup kita.
Inilah yang seharusnya menjadi prioritas dan tujuan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara-saudara, melalui perenungan singkat ini, kita diajarkan untuk menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Serta hidup kita sebagai orang percaya tidak semata-mata terfokus pada hal yang bersifat duniawi. Tetapi yang jauh lebih utama adalah mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebagai penutup perenungan ini, saya mengutip Injil Matius pasal 16 ayat 26 bagian A. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semua.